Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umiatun Hasanah, NPM 131, kelas A417. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Perbedaan Math Learning Experience pada siswa kelas 5 SD di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul, ditinjau dari gender dan status sosial ekonomi. Nah, langsung saja masuk ke bab 1 pendahuluan. Pada bab 1 pendahuluan ini yang pertama yaitu latar belakang. Nah, pada latar belakang penelitian yang saya lakukan ini yang pertama yaitu perbedaan Math Learning Experience pada siswa kelas 5 SD. Nah, jadi pada siswa kelas 5 SD ini pengalaman belajar matematika setiap siswa satu dengan siswa yang lainnya itu berbeda. Kemudian yang kedua yaitu adanya pengaruh dari faktor gender dalam pengalaman belajar matematika. Nah, jadi terdapat perbedaan kemampuan antara laki-laki dan perempuan. Gender sangat berpengaruh terhadap pengalaman belajar siswa. Adanya pengaruh dari faktor gender dalam proses belajar matematika itu, faktor gender juga dapat berpengaruh dalam memahami konsep-konsep matematika. Nah, untuk yang ketiga yaitu status sosial ekonomi orang tua dimungkinkan memiliki pengaruh dalam kegiatan belajar dan pengalaman belajar matematika siswa. Dimungkinkan siswa yang memiliki orang tua dengan status sosial yang tinggi itu lebih pengalaman belajar lebih baik dibanding status siswa yang memiliki orang tua berstatus sosial rendah, karena siswa yang memiliki orang tua dengan status sosial yang tinggi itu akan mendapatkan fasilitas belajar yang lebih lengkap dibanding siswa yang memiliki orang tua dengan status sosial rendah. Untuk yang kedua yaitu identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, perbedaan gender dapat mempengaruhi pengalaman belajar matematika peserta didik. Yang kedua yaitu perbedaan status sosial ekonomi orang tua peserta didik dapat mempengaruhi pengalaman belajar matematika peserta didik. Kemudian selanjutnya ada batasan masalah. Batasan masalah pada penelitian ini yaitu perbedaan antara Math Learning Experience pada siswa kelas 5 SD di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul ditinjau dari gender dan status sosial ekonomi. Yang selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu ada 3, yaitu yang pertama, bagaimana Math Learning Experience pada siswa kelas 5 SD di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul ditinjau dari gender. Kemudian rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana Math Learning Experience pada siswa kelas 5 SD di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul ditinjau dari status sosial ekonomi. Untuk selanjutnya rumusan masalah yang ketiga yaitu apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara Math Learning Experience pada siswa kelas 5 SD di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul ditinjau dari gender dan status sosial ekonomi. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Nah, tujuan dari penelitian yang saya lakukan ini yaitu untuk yang pertama, untuk mengetahui bagaimana Math Learning Experience pada siswa kelas 5 SD di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul ditinjau dari gender. Kemudian tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui
bagaimana map learning experience pada siswa kelas 5 SD di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul ditinjau dari status sosial ekonomi. Kemudian tujuan penelitian yang ketiga yaitu untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara map learning experience pada siswa kelas 5 SD di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul ditinjau dari gender dan status sosial ekonomi. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Nah, tujuan dari penelitian yang saya lakukan ini yaitu untuk yang pertama, untuk mengetahui bagaimana map learning experience pada siswa kelas 5 SD di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul ditinjau dari gender. Kemudian tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui bagaimana map learning experience pada siswa kelas 5 SD di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul ditinjau dari status sosial ekonomi. Kemudian tujuan penelitian yang ketiga yaitu untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara map learning experience pada siswa kelas 5 SD di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul ditinjau dari gender dan status sosial ekonomi. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak. Antara lain, yang pertama manfaat teoritis. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah menambah pengetahuan dan memberikan data atau informasi empiris mengenai perbedaan map learning experience pada siswa kelas 5 SD jika ditinjau dari gender dan status sosial ekonomi. Kemudian yang kedua yaitu manfaat praktis. Manfaat praktis ini diharapkan dapat bermanfaat bagi siswa, bagi guru, dan juga bagi sekolah. Untuk selanjutnya yaitu bab 2 mengenai kajian pustaka. Yang pertama yaitu kajian teori. Nah, pada kajian teori ini membahas 3 bahasan. Yang pertama yaitu map learning experience. Nah, pada kajian teori map learning experience ini membahas yang pertama mengenai hakikat pengalaman belajar. Untuk yang kedua yaitu membahas tentang pembelajaran matematika di SD. Untuk yang ketiga yaitu membahas tentang karakteristik pembelajaran matematika di SD. Untuk kajian teori yang kedua yaitu tentang gender atau jenis kelamin. Nah, pada kajian teori gender dan jenis kelamin ini membahas mengenai yang pertama hakikat gender dan yang kedua mengenai siswa laki-laki dan perempuan dalam pembelajaran matematika. Untuk kajian teori yang ketiga yaitu mengenai status sosial ekonomi. Nah, pada kajian teori status sosial ekonomi ini membahas mengenai yang pertama pengertian status sosial ekonomi. Yang kedua yaitu membahas mengenai faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi perkembangan anak. Kriteria yang menentukan status sosial ekonomi orang tua. Baik, untuk selanjutnya yaitu penelitian yang relevan. Hasil penelitian yang relevan dengan analisis pengalaman belajar ditinjau dari gender dan status sosial ekonomi adalah penelitian yang dilakukan oleh yang pertama Yuniarti dengan penelitian yang dilakukan pada tahun 2017 mahasiswa sarjana pendidikan program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar dengan judul penelitian perbandingan prestasi belajar mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan pada mata kuliah Matematika 1
angkatan 2014 sampai dengan 2016 program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di Universitas Makassar yang dilakukan pada mahasiswa laki-laki dan perempuan pada mata kuliah Matematika 1 angkatan 2014 sampai dengan 2016. Untuk penelitian yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Suminah pada tahun 2016 dengan judul Pengaruh Status Sosial Ekonomi Orang Tua terhadap hasil belajar siswa kelas 5 SD Negeri Segugus Kresna Kecamatan Semarang Barat. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Math Learning Experience ditinjau dari gender dan status sosial ekonomi. Pengalaman belajar matematika siswa itu berbeda-beda. Jadi aspek gender atau jenis kelamin itu dapat mempengaruhi pengalaman belajar matematika setiap siswa. Kemudian aspek status sosial ekonomi itu juga dapat mempengaruhi pengalaman belajar matematika siswa kelas 5 SD. Apabila siswa memiliki orang tua dengan status sosial ekonomi yang tinggi, maka ia akan mendapatkan fasilitas belajar yang memadai. Sedangkan siswa dengan orang tua status sosial ekonomi rendah akan mendapatkan fasilitas yang seadanya. Sedangkan fasilitas belajar itu sangat penting untuk menunjang pengalaman belajar matematika siswa. Jadi, pengalaman belajar matematika siswa kelas 5 SD itu berbeda satu dengan yang lainnya dan dapat ditinjau dari gender dan juga status sosial ekonomi. Kemudian bab 3 metode penelitian. Nah, pada bab 3 ini yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif survei. Kemudian yang kedua yaitu tempat dan waktu penelitian. Nah, tempat dan waktu penelitian yang dilakukan pada penelitian ini yaitu di kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul dan dilakukan selama kurang lebih 2 bulan, yaitu bulan Januari sampai dengan Maret tahun 2021. Kemudian yang ketiga yaitu populasi dan sampel. Nah, populasi pada penelitian ini yaitu siswa kelas 5 SD Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul pada semester genap tahun ajaran 2020-2021. Nah, untuk sampel pada penelitian ini yaitu bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki dari populasi tersebut. Nah, kemudian yang keempat yaitu teknik sampling. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik proporsional random sampling. Kemudian yang kelima ada variabel penelitian. Variabel penelitian dalam penelitian ini yaitu variabel aktif dan variabel atribut. Untuk yang keenam yaitu teknik pengumpulan data. Nah, pada penelitian ini saya menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi, dan juga angket atau kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data deskriptif dan analisis data inferensial. Kemudian yang selanjutnya yaitu instrumen.
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada instrumen angket atau kuesioner, wawancara, dan juga observasi. Sekian presentasi proposal yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.